Jadi di video kali ini aku pengen banget sharing ke teman-teman tentang perjalanan aku sama Habi dalam kurun waktu setahun ini. Dan kami sama-sama masih belajar untuk membangun keluarga yang disebut dengan Sakinah Mawaddah Warahmah, insyaallah amin. Dan juga kami menikah pada saat aku masih kuliah. Dan kami jauh sama orang tua, terus kami sudah, alhamdulillah sudah berdua aja di rumah. Jadi kami pengen banget sharing cerita-cerita seru dan menarik agar teman-teman yang di luar sana bisa memiliki sebuah gambaran, oh ternyata pernikahan itu dengan dulu pacaran itu little bit different, but then you can make your own happiness in yaitu relationship-nya kalian. So, teman-teman, aku di sini nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama Habi aku. Tada! Oke, karena Habi aku nggak mau, jadi aku bisa sharingnya sendiri aja ya teman-teman. Jadi di pernikahan awal ini, aku masih kuliah dan perekonomian kami berdua ini yang mendongkrak itu suami aku yang kerja, karena aku masih boleh, jadi aku nggak boleh kerja sama Habi aku. Dan karena Habi aku nggak meridoi aku untuk bekerja, jadinya kalau misalnya aku apply di suatu pekerjaan, aku tidak diterima. Jadi kuncinya adalah ridho suami itu ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, aku mendeklarasikan kalau aku adalah istri yang fully mengurus rumah tangga. Gimana keseruannya? Seru banget. Oke, jadi karena dulu waktu aku sebelum married itu aku ada orang yang membantu di rumah, dan itu yang ngebuat aku akhirnya memiliki sikap yang ya udah, gue udah ada orang di rumah. Setelah aku menikah, itu semua totally change. Jadi aku sekarang yang benar-benar ngurusin dari mulai bangun tidur, aku masak, kemudian aku nyuci baju, kemudian aku jemur baju, ngangkat unggah kering, terus nyetrika, masukin ke lemari, terus nata tempat tidur, and etc. Pokoknya semua aktivitas yang dilakukan oleh istri-istri yang sudah berumah tangga pada umumnya. Dan exactly, it makes me kayak yang, emang aku bisa ya melakukan hal itu? Dan yang semula aku nggak terbiasa melakukan hal itu, akhirnya jadi terbiasa untuk melakukannya. So, teman-teman, kalian harus prepare dari sekarang untuk bisa mempersiapkan to be a good wife. Karena waktu pertama kali aku masak itu rasanya tuh masako, karena aku nggak bisa untuk ngeracik bumbu-bumbu gitu. Nah, setelah udah hampir 12 bulan ini aku yang bener-bener masak, aku bener-bener semuanya aku urus sendiri, akhirnya aku bisa ya jalanan soko kulino gitulah guys. 2000 years later. Kedua, setelah kalian melakukan tetek bengek aktivitas mengurus rumah tangga, biasanya Habi kalian atau suami kalian tuh bakal pulang dari pekerjaannya yang sudah rampung di kantor, terus dia pulang. Dan itu adalah precious momentnya seorang istri, yang ketika suami pulang disediakan makanan untuk suaminya gitu ya. Kita sebagai istrinya menyediakan makan untuk suami, dan suami makan, dan suami giving opinion tentang taste of the foodnya, masakan yang udah kita masak. Kadang itu rasanya yang kurang enak atau apapun, dan itulah rasa yang akhirnya aku tahu ternyata kalau misalnya masakan kita dicicipi nggak enak, itu sangat menyakiti sih, kayak gitu. Oke, itu cuma beberapa bagian aja dari membangun rumah tangga ya. Terus keseharian yang aku lakukan, karena aku masih still on processing untuk menyelesaikan tesis aku. Jadi aku ketika bangun tidur, yang aku lakukan beres-beres tempat tidur, kemudian aku masak dan lain-lain. Dan setelah semuanya selesai, aku ada kewajiban untuk belajar. Dan alhamdulillah aku sangat bersyukur. Jadi aku nggak gabut-gabut banget. Kegiatan aku di sini tuh banyak sekali aku membaca bacaan yang membuat otak aku tuh kayak lagi-lagi termasuki beberapa informasi-informasi. Banyak hal yang aku dapatkan yang sekiranya itu sangat benefit buat diri aku sendiri.
Terus tentang keromantisan seorang suami. Jadi sebenarnya Mas Yogi itu tipe orang yang sangat tidak romantis. Why do I say it? Karena memang dia itu tidak romantis banget. Yang romantis itu adalah aku. Jadi mau sebelum nikah atau sesudah menikah itu dia tipe orang yang tidak romantis. Ketika dia ingin membuat surprising something, aku langsung tahu gitu. Jadi gimana ya, dia tuh orangnya juga nggak ini loh, inisiasi buat membuat keromantisan itu juga nggak ada gitu. Sampai akhirnya kita menikah, tetap aja aku yang romantis. Nah terus masalah finansial ya, karena memang sudah tidak terbantu oleh orang tua. Terus bener-bener sumber pertama yang namanya uang itu dari suami. Terus harus bener-bener pintar sebagai istri untuk mengelola uang yang dikasih oleh suami. Karena kalau misalnya kita sedikit-sedikit langsung check out di Shopee gitu kan, ada satu momen dimana akhirnya kelalaian istri ini mengimpact besar terhadap kehidupan di akhir bulan. Kadang kita sama-sama, oh iya yang salah tuh aku, oh enggak yang salah suamiku karena ngejatahnya cuma segitu aja gitu. Dan itu kadang mulai bermunculan di akhir bulan karena memang itu tanda-tanda kita udah kekurangan amunisi uang. Tapi alhamdulillah kita selalu merasa cukup. Jadi kuncinya guys, kalau finansial itu bukan di istri atau di suami, tapi memang keduanya yang sama-sama berkolaborasi untuk menjaga finansial itu tetap bisa mencukupi dalam satu bulan itu. Apalagi kalau misalnya pas waktu aku mau bayar kuliah, sampai kita tuh kadang bingung karena kita gak memiliki usaha sampingan. Jadi juga poin penting banget kalau misalnya kalian udah berumah tangga, apalagi kalau misalnya yang istri itu punya usaha sampingan, itu harus benar-benar saling mengisi gitu. Jadi nggak ada yang rasa ini punya aku, ini punya kamu, butuh, enggak, tapi sama-sama untuk bersama gitu. Terus dari segi relationship, pertemanan ya, friendship ya, kalau misalnya friendship itu aku tuh jujur karena sudah semakin dewasa, jadi semakin tahu kalau yang namanya real friendship itu ya suami kita gitu. Menurut aku sih, nggak tahu menurut kalian, karena emang dari dulu, karena aku dulu pacarannya udah hampir 7 tahun, jadi ya who is my best friend? My best friend is my hubby. Jadi aku nggak begitu deket banget sama teman-teman, karena ya aku masih punya teman, cuman kita nyambungnya kalau misalnya kita pas ketemu gitu. Tapi kalau yang intense, yang seminggu sekali kita hangout or maybe we spend our money gitu, kayaknya aku tidak punya. So sorry for saying that, tapi aku punya teman dekat. So a real friendship is your partner life. Jadi please note, you have to very know your partner life. Okay. Terus kalau misalnya hubungan sama family relationship, ya hubungan dengan keluarga, alhamdulillah dari kedua belah pihak, dari keluarga Mas dan juga aku, sama-sama saling meridoi dan merestui tentang pernikahan kami. Jadi ya udah, semuanya everything's okay gitu, nggak perlu ada yang worry itu Rito kayak gini, Yogi kayak gini, tuh enggak. Jadi semuanya sama-sama dukung, dan ya alhamdulillah sih semuanya tuh kalau misalnya udah direstui, diridoi, didoakan gitu, everything will be ya sesuai dengan plan kita. Terus biasanya kalau dalam perjalanan in the middle of we wanna get kita mau menikah gitu, pasti tuh ada ujiannya, dan itu tuh banyak ujiannya. Kayak dulu aku ada beberapa space yang akhirnya kita tumbuh rasa saling, kok gini sih, kok gitu sih gitu. Tapi alhamdulillah sih akhirnya ujian tersebut bisa kita lalui, dan akhirnya kita bisa menikah gitu. So guys, sebenarnya pernikahan itu bukan soal umur, juga bukan soal kematangan, oke gue siap nikah gitu. Karena menurut aku yang namanya nikah itu ya semuanya akan berulang untuk belajar dari awal, untuk saling mengetahui lebih tahu itu dari awal tuh setelah kita menikah. Walaupun kita udah pacaran lama, itu bukan sebuah jaminan kalau nanti menikah itu kita bakal sangat mengetahui pasangan kita. Justru misalnya kita sudah menikah, itu baru
we will deeply know who is her, who is him gitu. Yang artinya adalah ya itu tadi. Jadi pernikahan itu gerbang awal untuk kita mengetahui who is our hubby or who is our wife in truly, in deeply gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut kalau mau menikah aja, disegerakan, karena itu asyik, karena itu kita bisa mengumpulkan banyak sekali pahala-pahala di dalam sebuah pernikahan. Pernikahan juga salah satu ibadah yang paling lama hingga maut memisahkan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, pokoknya tetap semangat. Kalau sudah ada niatan untuk menikah, segeralah menikah. So mungkin itu aja sharing aku kali ini. Semoga teman-teman yang masih punya kendala untuk menikah segera diberikan jalan keluar, dan akhirnya you can get married soon. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.